Pemirsa, beragam kejahatan ada di sekitar kita dan mengharuskan kita untuk selalu waspada. Ragam perkara hadir dengan informasi seputar kriminalitas, hukum, dan sosial untuk menambah kewaspadaan Anda. Bersama saya Vena Kintan, segera kita mulai Ragam Perkara. Korban penganiayaan oleh anak pejabat Ditjen Pajak David Ozora masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Meski kasus penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat pajak Mario Dandi terhadap anak salah satu petinggi GP Ansor, David Ozora, terus bergulir. Pengacara dan keluarga korban mengajukan permohonan kepada LPSK untuk melakukan perlindungan kepada David. Jasad seorang laki-laki ditemukan di gubuk di Jalan Rangkas Bitung, Pandeglang, Banten. Dugaan awal jasad tersebut korban tabrak lari. Tim Puslap Forma Mabes Polri dan tim Inafis Polres Metro Bekasi Selasa siang membongkar timbunan semen yang berada di dalam rumah kontrakan di Kafling, Bulak, Sentul, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Kedua jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri, Jakarta. Menangani langsung kondisi dari David Ozora, yakni Dr. Frans Pangalila dan juga Dr. Gibran selaku bedah syaraf, ini tadi menyampaikan beberapa hal, salah satunya kondisi dari David Ozora yang telah ditangani 5 hari di ruang intensive care unit ataupun ICU sudah semakin membaik. Itu tadi yang disampaikan oleh kedua dokter yang menangani David Ozora dan menyatakan akan terus melakukan observasi terhadap kondisi kesehatan dari David. Paman David juga tadi Rustam sempat menyampaikan beberapa hal kepada awak media dan menyebut bahwa selalu mendapatkan berita positif dari tim dokter yang menangani David Ozora serta menyerahkan seluruhnya penanganan hukum kepada LBH GP Ansor yang nantinya akan menangani proses hukum terhadap pelaku ataupun kasus yang menjerat David Ozora ini. Dan pemirsa, breaking news TV One sampai di sini dulu. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program TV One lainnya. Saya Vena Kintan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Anda kembali menyaksikan Ragam Perkara. Pemirsa, tim Satreskrim Polsek Jagakarsa menangkap 1 orang dari 12 pelaku pengeroyokan di wilayah Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hingga kini polisi masih memburu pelaku lainnya. 2 jasad wanita ditemukan di dalam rumah kontrakan di Jalan Nusantara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua jasad itu dicor di dalam rumah. Keduanya diduga korban pembunuhan. Polisi kini tengah menyelidiki motif pembunuhan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait penemuan kedua jasad wanita di dalam rumah, kita sudah terhubung pemirsa. Dan pemirsa, Ragam Perkara jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi. Polisi menangkap 6 pelaku pembunuhan yang jasadnya ditemukan terikat di dasar jurang di Purworejo, Jawa Tengah. Pembunuhan dilatar belakangi utang piutang. Pemirsa, aksi wanita di Sibolga, Sumatera Utara yang memotong kelamin kekasihnya sendiri menghebohkan warga. Pelaku melakukan aksi sadisnya itu di sebuah kamar hotel lantaran kesal kepada korban yang mengancam akan menyebarkan video mesum mereka. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa. Ragam Perkara akan kembali sesaat lagi. Diduga sakit hati akibat digugat cerai oleh istri, seorang suami di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah nekat menikam istrinya. Usai membunuh istrinya, pelaku kemudian mencoba bunuh diri, namun nyawanya masih tertolong. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung pemirsa dengan Kasat Reskrim Polres Sukamara, Ibtu Adi. Dan pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Ragam Perkara akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. 2 pencuri motor di Jalan Raya Bojongkulur babak belur dihajar warga. Untuk menghindari amukan warga, anggota Polsek Gunung Putri langsung membawa kedua pelaku. Pemirsa, 3 ibu rumah tangga digerebek Polresta Kendari saat berpesta narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menyita 64 paket sabu.
Informasi tadi menjadi penutup ragam perkara hari ini pemirsa. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program TV One lainnya, Kabar Petang bersama Alfa Tauhid dan juga Tisa Noveni. Saya Vena Gitan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.